Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aydan Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, tuhdisuna wa yuhdasu lakum, wa wafati khairul lakum, turadu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alayhi, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Rawahul Al-Bazzar wa rijalun sahih. Segala puji hanya milik Allah, salawat beserta salam selamanya kita limpah curahkan ke baginda alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kan udah keluar. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang tarikh, termasuk sirah nabawiyah. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena salah satu amanat agama ini harus mengenal siapa nabi kita, karena termasuk rukun iman. Satu, iman ka Allah. Dua, malaikat. Tilu, iman. Opat, iman. Terus kelima, terakhir, nah, karena termasuk dalam rukun iman, berarti kita harus tahu sosok siapa yang kita imani, ya. Di dalam Al-Quran, wallahu a'lam bimuradih, yang masyhur, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ternyata sosok Nabi yang kita imani ini memiliki jiwa raufur. Itu seperti seolah-olah seperti Rahman dan Rahim. Tapi sifat yang ada pada Nabi itu raufur. Allah itu memiliki sifat Rahman dan Nabi itu raufur. Nah,
Gitu Bu. Jadi yang mengaku sebagai ahli warisnya Rasulullah atau ahli warisnya Kanjeng Nabi, yang mengemban atau dapat gelar di masyarakat sebagai ustaz atau ustazah, lalu tidak memiliki sifat atau karakter Raufur Rahim, sifatnya teh garang, caci maki, menghujat, menghasut, memprovokasi, itu dipastikan bukan sebagai warisan Nabi. Ya. Karena innal ulama warasatul anbiya, berarti harus memiliki karakter Raufur. Jadi apabila kita menemukan nih, karena sekarang zaman medsos, termasuk mau menghancurkan satu bangsa di sekarang itu dengan medsos. Hati-hati. Di saat menerima informasi atau berita dari medsos atau dari WA atau dari TikTok, jangan dulu percaya. Jangan dulu percaya. Jauh pasipun fatabayanu, apabila ada berita yang dikhawatirkan itu dari orang fasik yang tujuannya pasti tidak baik, bakal buruk. Fatabayanu, cross check dulu, hati-hati. Nah, jadi apabila kita menemukan di media sosial pakai bajunya baju agamis syar'i kalau perempuan, kalau laki-laki ya pakai sorban, pakai jubah, pakai kopiah, pakai imamah, tapi kata-katanya jauh dari Raufur Rahim, bengis, menuduh ke sana kemari, memprovokasi ke sana kemari, mudah menghukumi sesama. Ingat, itu bukan ulama. Bukan. Ingat, apabila sudah tahu patokan ini, minimal kita akan selamat, tidak akan pernah kena hoax. Tahu hoax? Kadek. Ya. Karena salah satu sifat Dajjal yang bertentangan dengan tugasnya Nabi, ini ada satu lagi sosok nih yang digambarkan sebagai Dajjal, Masih ad-Dajjal, kerjaannya fitnah, yaitu hoax. Berarti yang mudah dan gampang dipengaruhi sama hoax, berarti itu ciri-ciri yang mulai terpengaruh sama hati-hati. Hoax itu produk Dajjal, hati-hati. Kembali lagi, Nabi itu memiliki sifat Raufur Rahim. Yang selanjutnya ayat yang tadi dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik, selalu memberikan contoh yang baik. Ya, ada di dalam Al-Quran tuh, sahlin, layinin, qoribin, ada 4. Ada yang tahu satu lagi pernah dibahas dulu? Limpuran deui. Ya udah, gak apa-apa, lewat. Ya, di saat memberikan sesuatu informasi dengan cara yang lemah lembut, ya, mudah dimengerti sama orang yang awam, apalagi sama orang yang cerdas. Selanjutnya, ingat, Nabi itu memberikan suri tauladan, yang memberikan contoh yang baik. Jadi kalau misalkan ada yang ngaku dirinya ustaz, dimanapun berada, ngaku dirinya sebagai ustaz tapi tidak memberikan contoh yang baik, dipastikan itu ustaz yang gagal. Ayah ustazah, contohnya nih ayah ustazah, berarti ustaz dari kalangan perempuan,
ras terkuat di muka bumi ya. Nah ustazah teh kalau kang ngomongkeun batur itu suri tauladan yang baik. Ada yang ngaku ustaz tapi kenapa suka menggunjing atau menghasut orang lain? Berarti itu ustaz yang enggak perlu diikutin. Nah, yang itunya tidak boleh. Ya, da ustaz oke sok ngomongkeun batur turutan enggak boleh. Ya. Terus yang selanjutnya ayat Al-Qur'an yang ketiga mengenai tentang Rasulullah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nih ayat yang dua tadi, yang pertama dengan yang kedua. Nih, saya tutup dengan ayat yang ketiga. Wallahu a'lam bimuradi. Ucapkan olehmu wahai Muhammad, dengan karunia dari Allah dan fadilah dari Allah. Fa bidzalika falyafrahu, dengan karunia dan fadilah dari Allah itu falyafrahu, kita diperintahkan untuk bergembira. Atau sedangkan karunia yang paling besar di muka bumi ini, fadilah keutamaan yang paling besar di muka bumi ini, itu dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten, tolong dijawab sama semuanya. Apakah kita akan mendapatkan syariat sekarang kalau Nabi tidak dilahirkan? Tidak. Apakah kita mengenal tentang syahadatain kalau Nabi tidak dilahirkan? Tidak. Apakah kita akan mendapatkan rahmat seperti ini kalau Nabi tidak dilahirkan? Tidak. Sedangkan segala sesuatu kecil, besar, lahir dan batin itu Bu semuanya tercipta dari percikan Nur Muhammad. Jadi sumber dari sumber seluruh masuk termasuk aras. Bu harus diketahui, aras itu dibandingkan dengan kursi kan ada satu alam atau makhluk yang sangat besar, paling besar di semesta ini atau di alam dunia ini. Yang paling besar itu apa? Aras. Kursi itu Bu dibandingkan dengan semesta ini, kalau semesta ini dirapatkan atau dibandingkan dengan kursi, Ibu punya cincin nih, lalu lempar di padang pasir. Ada yang pernah umroh dan haji di sini, seperti apa luas padang pasir, lalu cincin ini dilempar. Sebesar itulah semesta ini ibarat cincin, tah padang pasir nate eta teh kursi. Itu makhluknya Allah yang sangat besar. Tapi kursi yang sangat besar dan luas itu apabila disandingkan dengan aras, ini kursi lalu dilemparkan ke padang pasir. Kursinya ini, arasnya itu padang pasir, saking besarnya. Ini dunia ini Bu, dunia alam dunia bumi ini yang kita tinggali ini, apabila dibandingkan dengan semesta, jangankan semesta yang multidimensi galaksi, dimensi ini aja, galaksi Bima Sakti Bu, ini cincin, ini Kabupaten Bandung, lalu saya lempar dari atas gunung, kira-kira ketemu mah? Hek nyarina se-Kabupaten Bandung. Karena kenapa tidak akan mustahil bisa ketemu? Karena saking kecil, saking luasnya ini Bu. Apalagi kalau dibandingkan dengan kursi, dengan aras. Nah, aras saja yang sebesar itu juga sama diciptakan dari percikan Nur Muhammad. Masya Allah. Jadi mau tahu kan kebesarannya seperti apa Rasul itu, Nabi itu, ya. Nah, kita disuruh bergembira. Bergembiranya itu
minimal untuk menumbuhkan rasa gembira itu ini. Kata Nabi itu, syafaati hakun. Syafaatku itu adalah hak. Illa man aba, kecuali orang yang menolak, yang tidak mau. Sahabat lalu bertanya, ya Rasul, manusia macam apa yang tidak mau dapat syafaat? Yang seperti apa yang nolak itu? Yang tidak mau menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi, pokoknya tidak mau menerima, nolak. Nah, nukitu moal kenging syafaat. Syafaat pertolongan, ya. Intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan karena kita nih, alhamdulillah dalam keadaan iman dan pertahankan keimanan dan keislaman ini sampai dengan akhir hayat. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat kajian. Amin. Saya tutup sebelum kita diskusi ya. Kita pakai diskusi saja biar ramai. Karena itu Yusuf nunutan namun terdiskusinya. Soalnya waktu bulan kemarin banyak yang angkat kaki, angkat tangan, ya, banyak yang tidak terjawab. Ibu Lulu ayat 11 nih pertanyaan kabur beres. Nah, sekarang sengaja diperbanyak waktunya. Saya tutup ini, Bu. Kenapa kita harus bergembira kita memiliki sosok Nabi yang sungguh mulia? Ini nih perlu diingat. Kata Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian. Kepada sahabat termasuk seluruh alam. Ya, seluruh alam. Kita kan waktu Nabi hidup belum lahir kan? Ini termasuk hayati khairul lakum, hidupku itu bagus untuk kalian. Wa mamati khairul lakum, dan hidup dan matiku itu bagus untuk kalian. Kata Nabi seperti itu. Di dalam hadis yang lain, di dalam teks hadis yang lain, ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kami tahu semuanya, ya, kalau hidupnya Rasul itu baik untuk kami karena mengajarkan tentang suri tauladan tadi, ya. Terus wa kaifa mamataka khairul lana, lalu bagaimana engkau telah meninggal dan itu baik untuk kami semua. Kata sahabat ada yang nanya seperti itu. Nah, kata Nabi itu dijawab, di dalam teks hadis yang lain itu, maduntu fikum dautu ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasan. Di dalam teks hadis ini, tuhdisuna wa yuhdaslakum, ya, mengajarkan tentang hadis, tentang sunnah kepada sahabat, ya. Nah, ternyata hidupnya Nabi itu baik untuk kita semuanya karena mengajarkan sunnah. Sunnah itu, Bu, sangat banyak. Bukan cuma celana yang untuk laki-laki, bukan cuma celana yang di atas mata kaki, bukan, Bu. Berbaik sangka terhadap orang lain, terus menganggap sesama muslim adalah ahli surga, itu juga sunnah. Ya, hafal 30 juz itu juga sunnah. Jadi banyak. Terus baik terhadap tetangga itu juga sunnah. Memakai baju menutupi aurat itu juga melaksanakan qobliyah ba'diyah, ya, sunat-sunat itu juga puasa juga Senin Kemis sunnah. Banyak. Pengajian juga menuntut ilmu juga
Jangan gara-gara tidak melaksanakan dan tidak pakai celana yang di atas mata kaki dengan mudahnya menyesatkan dan menuduh orang lain neraka. Karena ada sunnah-sunnah yang lain yang dia kerjakan. Setiap orang itu punya kapasitas presentase yang beda-beda untuk menjalankan sunnah. Nah, tidak mudah menuduh dan menyesatkan orang lain juga eta teh karena Nabi itu mengajak dan menyelamatkan banyak orang supaya masuk ke surga. Itu kerjaan Nabi, tugas Nabi. Kalau tugas iblis, sebaliknya justru memasukkan sebanyak mungkin masuk ke dalam neraka. Nah, berarti lamun kita menemukan sosok atau siapapun mudah ke orang lain neraka. Eta nurutan kerja dan tugas Nabi atau iblis? Udah tahu kan sekarang? Bukan sunnah. Sesat itu, dolalah itu, neraka itu. Tidak. Ngerti Bu ya? Yang selanjutnya, wa mamati khairul lakum, dan matiku baik untuk kalian. Nah, kan ditanya tadi sama sahabatnya, ya Rasulullah, wa kaifa mamataka khairul lana, lalu bagaimana kok matinya engkau ya Rasul baik untuk saya, baik untuk kami semua, baik untuk kaum muslimin? Kata Nabi, turatu alayya a'malukum, disetorkan kepadaku amal kalian. Jadi amal kita semuanya Bu disetorkan ke Kanjeng Nabi. Di dalam teks hadis yang lain, fi yaumil isnin wal khamis, di setiap hari Senin dan Kamis itu amal kita semuanya, seluruh muslimin sedunia, ada malaikat yang menyetorkannya kepada Nabi. Makanya disunahkan puasa Senin itu insya Allah saeutik teh semangat sarua juga abi. Kumaha Ibu Rahmah, mana Ibu Rahmah? Osok semangat. Aduh. Terus fama ra'aitu min khairin, apabila aku melihat amal kalian baik, bagus amalna teh. Kata Nabi, hamidullah alaihi, aku memuji. Di dalam teks hadis yang lain, istabsyartu bihi, Nabi bergembira atau senang melihat umat-umatku, ya warga pondok iri harja endah gara tol ngaji pasti setorkeun amal nate. Ayeuna mah geus kurang ngomongkeun baturna teh, ayeuna mah geus mulai berhenti keur ngaji ngobrol ngan eta we kipas teu eureun-eureun. Asa ningali teh nu kipas-kipas saha? Oh tenas, bener, berarti banyakannya lain mama nikah hungkul. Teu nanaon lah, sok lanjutkeun. Kurang tarik itu kipasna. Hari tarik teuing sieun hiber masjidna. Jadi Nabi itu senang apabila mendapat laporan, bagus amalnya. Nah, kan tidak semuanya bagus amalnya. Kata Nabi, wa ma ra'aitu min syarrin, lalu apabila aku melihat amal umat dalam keadaan buruk, istaghfartu lakum, Nabi memohonkan ampunan kepada umatnya yang dicatatannya buruk. Jadi Bu, kata siapa Nabi tidak bermanfaat setelah meninggal? Nabi Musa saja kan ketemu sama Nabi di saat Isra wal Mi'raj. Saat itu Nabi Musa masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal.
Tapi Nabi Musa masih memberikan manfaat. Kenapa? Yang tadi sholat asalnya 50 waktu jadi sabaraha? Jadi 5 waktu, berkah nata Nabi Musa. Jadi orang-orang tertentu meskipun dalam keadaan mati menurut syariat, tapi masih menciptakan dan berbuat amal baik. Itu Nabi Musa tuh. Kabayang ibu, lamun sholat 50 waktu, kakara assalamualaikum, arek nahur cai, bertek deui, sholat deui. Cik, lamun gitu ibu, bakal kaburu henteu ngurus murang kali. Bakal kaburu teu sosonoan jeung salaki. Moal naon tenas jeung suraseri. Atuh teu kari moal boga anak meureun. Kakara geus salam geus sholat deui. Nah, barokah Nabi Musa ternyata menjadi 5 waktu. Tapi nilai 5 waktu ini tetap tercatat 50 waktu. Kan satu kebaikan itu menjadi 10. Lamun 5. Nah, yang saya garis bawahi, Nabi Musa dalam keadaan sudah meninggal saat itu memberikan manfaat. Komo atau Nabi Muhammad, sedangkan seluruh alam termasuk seluruh nabi itu tercipta karena dari percikan Nur Muhammad. Sumbernya dari Nabi Muhammad, dari Nur Muhammad. Komo atau Nabi Muhammad pasti memberikan manfaatnya. Ini di dalam hadis yang sahih. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Di dalam teks hadis yang lain, apabila aku melihat amal umatku buruk, istaghfartullah lakum. Aku meminta ampunan kepada Allah untuk umatku. Seperti itu. Nah, minimal hadis yang dibaca ini menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk menumbuhkan kegembiraan atau pengen syafaat di Nabi atau nah jam-jam maranu kieu. Khusyuk atau naon nunutan? Aduh, antara khusyuk jeung nunutan, indah ieu jelema beresna ngaji cenah. Aduh, gitu ibunya. Mudah-mudahan ini pembahasan menjadi motivasi untuk kita semuanya supaya kita jauh lebih baiklah lagi. Saya tutup pembahasan ini sebelum kita masuk ke sesi diskusi. Ingat, jangan pernah berani menuduh kepada orang lain atau membicarakan orang lain sesuatu. Ingat kata Nabi, apabila kita mengomongkan orang lain, mengunjingkan orang lain tentang keburukan, contohnya, nah saya tak kelakuan tehnya, gitu-gitu teuing gapleh we jeung gapleh. Ingat, orang yang ngomong tersebut moal waka dicabut ruhna satungtung can ngalakukeun anu digunjing, pasti bakal pernah melakukan gapleh. Eta gapleh komo kumaha lamun ngomongna teh, nah si eta teh kalakuan teh kitu-kitu teuing nya, kuburiun nyemah kubur we jeung nyemah kubur, moal waka maot eta jalma satungtung bener-bener nyemah kubur. Rugi teh. Nah apa gaweana kitu sesat. Sesat lain Islam, moal waka dicabut ruhna eta jalma satungtung can murtad. Satungtung can sesat. Satungtung can melakukan kekafiran, kesesatan. Na'udzubillah, hati-hati. Makanya amanat Kanjeng Nabi, in kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut aw liyasmut. Apabila mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik di itu Mamah Dika pinternya. Mudah-mudahan naik kelas. Menuju sekolah kan gitu, bager. Panangan sidakep dina luhur bangku, socak kapayun ninggal ka bapa guru. Hey. Aduh, nah gitu ya.
Silakan, ada waktu beberapa menit lagi kita untuk berdiskusi. Ya, silakan, ada yang mau bertaros, mangga. Silakan. Oh, Ibu Lulu. Buru dul keun nah. Pak Haji kan pagi Sipa Bali tadi tu Yuswana kan salah tahun. Salah tahun. Tapi kan cuma kamu pribadi api. Di antara di salah tahun di KSMP, di KSMA mungkin sering meninggalkan sholat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, gimana cara memperbaikinya untuk yang sholat-sholatnya yang ketinggalan? Cuma itu aja pertanyaannya. Siapa satu lagi dulu atau satu-satu? Jangan lupa like dan subrek. Pertanyaannya apa cenah tadi teh? Kan perempuan itu akhil balignya sabaraha tahun? 9 tahun. Kalau perempuan itu balignya 9 tahun, tapi belum 9 tahun apabila sudah keluar haid. Contohnya 7 tahun udah keluar haid, berarti dari semenjak itu dia balignya meskipun belum 9. Atau mimpi jima, tahu mimpi jima? Mimpi bersenggama meskipun belum 9 tahun tapi udah balik, wajib sholat, wajib puasa, wajib menjalankan syariat. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, kan baliknya 9 tahun, kok mau ibu Lulu 5 tahun udah men, berarti 5 tahun ibu Lulu. Ya. Berarti waktu dulu menstruasi SMP kelas 1 baru masuk 1 hari. Kelas 3. Oke. Ternyata udah 9 tahun, ternyata tergerak mau melaksanakan sholat itu udah 50 tahun. Sabaraha halwi. Ini ingat. Ada perempuan Habasah dan Negro lah Sudan namanya, datang ke Siti Aisyah, ya Ummiril Mukminin, ya tekstualnya seperti itulah. Aku dalam keadaan haid, bagaimana? Gitulah tentang puasa Ramadan dan tebunya. Singkat cerita nanti dijawab sama Ummul Mukminin, ya apabila perempuan haid di bulan Ramadan, ingat sholat ulah di kodok, temenang di kodok sholat, tapi lamun puasa di kodok. Lamun haid, kalau haid sholat bagaimana? Tekudu, tapi lamun puasa kodok. Yang jadi pertanyaan, dalam keadaan tidak haid terus tidak melaksanakan sholat bagaimana? Ini silakan ibu cek dan cross check di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub. Udah dijelaskan semuanya di situ. Kalau misalkan sengaja ibu membeli kitab Madzhabul Arba'ah, madhab yang 4, itu sudah dijelaskan. Jadi kita simpulkan saja gini, intinya kan tidak melaksanakan sholat. Ini bagaimana tanggung jawabnya? Punten, hari sholat wajib, hari bayar hutang wajib. Lamun jatuh tempona tanggal 30 itu harus dibayar dan lunas, tapi ternyata tidak dibayar, meleset tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, itu hutang tetap harus dibayar atau lunas? Nggak perlu dibayar.
Nah hutang wae kudu dibayar, ari salat eta wajib teu kudu dibayar. Hah? Itu namanya dalil akliyah. Ada keterangan dari hadis, hutang saja wajib dibayar, maka kepada Allah itu jauh lebih hak untuk dibayar. Nah harus sebenarnya masih kena sekitar akliyah. Oke. Nabi maksudnya itu dulu yang pertanyaan, bagaimana sholat yang tertinggal? Satu waktu Nabi melakukan perjalanan, ternyata di saat malam hari kecapean, amanat kepada sahabat Sayyidina Bilal oman siahudangkeun keadaan subuh mangga Kanjeng Rasul. Dasarua Bilal oge melakukan perjalanan jauh, ngadon ger sadayana, ngadon gempar talidur. Koreja teh kirang langkung jam 8 siang, pagi-pagi matahari sudah siang, eta waktu sholat subuh kalewat henteu. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Bilal nah maneh teh geus diamanatan eta kudu ngahudangkeun ieu salat subuh adan. Ya Rasul da abi ge atuh capek, abi teh hoyong tidur ngan ku capek-capena abi ge ngiring we tidur tibra. Geus atuh kur arabdas sadayana abdas. Satos abdas Bilal adan Bilal teh. Makana di dieu kudu nama anu kaberangan jam 8 jam 8 cenah adan sorangan di imah. Atau sadan qobliyah heula qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, ayo Bilal qomat. Nabi langsung melaksanakan sholat subuh digantian di luar waktu. Nah, kahartos waktu subuh udah lewat. Terus Nabi melakukan sholat subuh di luar sholat waktu subuh, betul? Itu namanya apa? Ngagantian, digantian di luar waktu sholat subuh. Ngan bahasa Arab ngagantian eta teh disebut nate kodok, lain kodok, kodokan lillahi ta'ala. Berarti Nabi mengganti sholat subuh. Berarti kalau bahasa Arabnya Nabi ngodoan sholat subuh. Harus. So kalau ini perlu di cross check, diverifikasi, silakan searching aja. Yang kedua, di saat Nabi melakukan perang Jamal, perang Khandaq. Perang Khandaq teh bikin parit. Lebarna teh kurang lebih 5 duka sampai ke 6 meter lebarna eta parit. Jerona kudu sampai ke 5 sampai ke genep. Sakira-kira kuda tidak akan bisa meloncat menggajlengi eta parit. Tahu menggajlengi? Akan ibu sok gajlengan keleutik. Jadi sakira-kira kuda musuh orang kafir tidak bisa loncat, pasti digedebrus karena eta parit. Nah kalau dibiarkan ini ada jeda waktu sholat, wah ini bahaya, ini musuh keburu datang. Akhirnya Nabi eta waktu asar sampai ke habis waktu asar. Waktu asar habis, Nabi belum melaksanakan sholat gara-gara nyen parit. Akhirnya sholat asar Nabi ngagantian di luar waktu nyaeta dina waktu sholat maghrib. Tah ngagantian eta teh bahasa Arab nate kodok. Nah, yang jadi masalah Nabi mah tidak lama pas kalewat saat itu langsung dibayar, langsung dikodok. Ari iya anu belasan 10-an tahun dulu kumaha? Kita bahas menurut kajian disiplin ilmu. Para ulama memberikan jawaban 4 mazhab. Ya, memberikan jawaban solusi kumaha carana. Menurut Imam Hanafi, apabila
punya sholat yang harus dibayar, jangan melaksanakan sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, mending keneh ngagantian sholat yang pernah tertinggal. Kahartos, mending keneh ngodoan sholat yang pernah tertinggal. Setelah sholat duhur deui, sholat duhur deui, sholat sunat saja tidak boleh dikerjakan, komo nonton TV. Sholat sunat saja tidak boleh dilaksanakan, komo main TikTok. Siap. Sholat sunat saja tidak boleh dikerjakan, mending keneh ngodoan komo lamun ngomongkeun nah Imam Hanafi mah kitu Bu. Terus we laksanakeun sampai ke waktu asar, sholat asar. Ngeus sholat asar teh terus ngagantian berapa banyak, hitung we. Kalau misalkan selama 15 tahun berarti satahun teh 360 100 sabar 300 sabar 360 hari. Nah, berarti duhurna 360 kali dikali 15. Asar gitu, maghrib gitu, makana daripada ngalamun dan melakukan yang tidak para rubuh, mending keneh cenah ngodoan yang tertinggal itu. Imam Hanafi, Imam Maliki ya hampir sama lah singkatnya. Nah, yang agak ringan teh ini Bu, Imam Syafi'i. Ya, yang tiga mah hampir sama, lah kita singkat saja ya karena waktunya. Imam Asy-Syafi'i memberikan penjelasan, apabila ibu punya hutang meninggalkan sholat dulu dengan sengaja meninggalkan sholat karena saking lamana 20 tahun, berarti saya teh udah duhur deui salila 20 tahun. Supaya ke 20 tahun berarti 10 tahun saya cilna sholat duhurna harus 2 kali. Udah duhur deui. Supaya tidak 5 tahun, jadi 2 tahun setengah. Berarti kudu 3 kali sholat duhurna kudu 4 kali, meh jadi 1 tahun setengah rada nyicil. Gitu kahatos. Nah, Imam Syafi'i begini Bu, di saat kita sadar ya Allah, ternyata sholat itu wajib, sedangkan seluruh amal itu akan baik apabila sholatna baik. Ini mah mau dikatakan baik kumaha, sholatna saya pernah tinggalkan, arek baik kumaha umroh, mau baik kumaha sedekah, mau baik kumaha yang lain-lain amaliyah yang lain, sedangkan sholatnya saya seperti itu. Menurut Imam Asy-Syafi'i begini, ya Allah, aku telah meninggalkan sholat wajib. Ternyata setelah saya hitung 15 tahun, ya Allah, aku niat menyicil sholat wajib. Geus begitu ya Allah, abi niat ngodoan sholat dicicil ya Allah. Udahlah jadi gitu ge. Udah duhur deui, udah asar sekali we misalkan, terus we gitu. Tapi niat dicicil. Jadi 15 tahun tetap berarti ibu tidak boleh berhenti. Udah duhur kakarang 7 tahun belum beres, keburu mati. Cik lu salah. Da kita mah akan tamat full nyicil 15. Ini ikhtiar para ulama teh, hati-hati. Yang penting niat dulu, Gusti abdi pada nyicil. Niat abdi nyicil sholat anu dikantunkeun baheula 15 tahun, kakara 7 tahun geus maot, lain salah urang, salah malaikat teh eta mah nyawa dicabut ti heula.
Yang penting kita sudah nih kahartos. Tak gitu. Kenapa saya mengambil 4 mazhab? Karena ini masuk dalam kurun waktu yang dijamin oleh Nabi. Berarti ini jauh lebih kuat, lebih syarih, ya, untuk diambil pegangan sebagai dalil. Karena kan khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik zaman itu zamanku, terus sesudahnya, berarti 300 tahun, 300 hijrah. Nah, 4 sahabat ini, 4 madhab ini semuanya berada di kurun waktu yang dijamin oleh Nabi 300 hijrah ke atas. Jadi ini didahulukan, yang harus diambil sebagai patokan dalil atas hal ini. Kodok sholat. Ada yang lahir sekitar 700 tahun 700-an, 700 hijrah, yaitu Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, tekudu di kodoan, tobat lenian, tobat kebanyakan benar-benar mual ninggalkeun sholat deui. Berarti bertentangan dengan ulama yang awal yang jauh lebih dijamin oleh Nabi. Kehartos, mau pilih mana yang dijamin oleh Nabi? Salaf disebut ulama salaf atau kholaf? Pasti ulama. Nah, yang sekarang banyak yang memilih anggeus we tobat. Mana we karep teman? Dan naon yang dikhawatirkan nanti di akhirat Allah minta pertanggungjawaban. Salat itu wajib. Kenapa engkau tidak membayarnya sedangkan itu wajib? Tong bogora 1 juta 100 perak. Wae hutang mah kudu dibayar. Gitu. Tapi yang jadi masalah anu nganyukna leuwih galak daripada anu nganyukeun. Aduh. Jadi Ibu Lulu, kumaha carana udah dibahas tadi, ya. Cicil saja. Ijab Gusti abdi niat ngodoan salat dicicil. Pas niat salatna udah sholat duhur, udah berdiri lagi, sholat duhur lagi. Allahu Akbar di hati, ya Allah, saya niat ngodoan sholat duhur, udah sama seperti itu. Ya, asar pun sama, udah sholat asar lagi. Allah, di saat Allahu Akbar di hati itu, ya Allah, saya niat ngodoan sholat asar. Ya. Maghrib juga sama, udah sholat maghrib jangan melaksanakan sholat sunat, wajib aja dulu didahulukan. Kehartos gitu, kehartos Bu. Ini satu pertanyaannya tapi panjang jawabannya. Ini mah 250 gitu ya. Ada lagi? Cukup dimengerti Ibu dulu? Ya, mudah-mudahan tidak puas. Ya. Siapa lagi? Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan kalau untuk menggantikan sholat itu 2 rakaat saja atau menyesuaikan sholat yang tertinggal sholat tadi subuh ya 2 rakaat. Kalau asar kan 4 rakaat. Ya. Apakah cukup 2 rakaat? Apa ngikutin sholat? Kalau misalkan ibu ngutang emas, harus dibayar oleh emas atau beras? Sholat pun begitu. Kalau punya hutangnya 4 rakaat, harus dibayar 4 rakaat. Ada abi maker bager, saya harus membayarnya duhur 4 rakaat. Arek genep rakaat we. Itu namanya bid'ah. Berarti kalau meninggalkan duhur harus duhur 4 rakaat. Kalau meninggalkan maghrib tetap bayarnya sesuai perhitungan rakaat maghrib. Apalagi Bu? Bagus pertanyaannya. Ibu Adan. Mangga. Kalau misalnya sudah sholat asar itu kan tidak ada sholat lagi. Ya. Kalau untuk yang kalau itu udah sebelumnya Kan ada bisababin, ada sebab. Ya.
ada aturan entong ngaluarkeun duit geus magrib cekolot mah matak naon cenah nya daripada rumah di Jabal Kubang geus isa ge bayarkeun we. Maksudnya begini, boleh melaksanakan sholat lagi setelah sholat asar apabila ada sesuatu, ada sebab teh aya bayareun atau kodo atau masuk ke masjid. Tadi ibu sholat asar tidak? Serius? Terus masuk ke masjid, sedangkan disunahkan oleh Nabi kalau masuk ke masjid jangan pernah duduk terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Ibu sarolat 2 rakaat tadi henteu? Abi ge henteu. Aduh, aing mah era we jadina. Disunahkan apabila ibu sudah sholat asar tidak boleh sholat lagi. La sholat ba'dal asri, tidak ada sholat setelah sholat asar. Itu kata Nabi. Tetapi dalam fikih yang lain, kalau ada sebab boleh. Ternyata yang meninggal mau disolatkan setelah sholat asar, temenang sholat atau perlu disolatan? Kenapa bisa disolatan? Karena ada sebab naon. Kematian, sholat mayit, sholat jenazah. La sholat ba'dal asri, tidak ada sholat setelah sholat asar. Ternyata masuk ke masjid, disunahkan sholat tahiyatul masjid. Ibu henteu tadi? Nah, kasiangan kasorean. Maksudnya begieu nya, Bu. Saya bahas ya, begieu maksudnya. Sahabatku yang ada di seluruh Indonesia, maksudnya begitu teh begini ya. Ini soalnya penontonnya Bu banyak dari Sulawesi, Kalimantan, dari Riau dan Malaysia. Pak kabar kecil, Pak kabar, Pak kabar, si abang dianya. Gitu Bu. Apabila ada sebab sholat sunat tahiyatul masjid, tapi karena misalkan banyak kerpangaosan ibu tadi yang kerudung putih sholat 2 rakaat, nah Nabi mengajarkan baca saja tasbih 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, minimal sakitu. Atau misalkan tamat la haula wala quwata illa billahil aliyil, baca 4 kali, nah menjadi gantian yang 2 rakaat. Sok baca heula. Sok dina. Atuh lila beresna kitu mah. Atuh setengah genep beresna. Aduh. 1 2 3 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wala haula. Alhamdulillah dapat ilmu nanti apabila ibu majelis pas di dalam masjid, ingat setiap masuk ke masjid itu kata Nabi jangan pernah duduk kamu sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul sholat tahiyatul masjid, menghormati tempat sujud. Nabi lagi khutbah Jumat, pokoknya lagi khutbah ya. Saya lupa itu apakah Jumat atau pokoknya lagi khutbah. Ada sahabat yang datang langsung duduk di tempat majelis. Kata Nabi, jangan duduk kamu, jangan duduk, jangan duduk. Sholat tuh 2 rakaat. Nabi itu sampai menyuruh kepada sahabat,
Saking pentingnya tahiyatul masjidnya. Nah, pas ibu datang, kenapa kamu tidak? Kan sunnah masuk ke masjid itu sholat tahiyatul masjid. Sudah dong, kan saya tidak melihat kamu sholat 2 rakaat. Dapat ilmu baru, baca ngan maca tasbih nantong jika anu awal subhanallah walhamdulillah. Pas asupna setelah adzan maghrib, tasbih encan beres kaburu adzan isya. Aduh. Nah, dipercepat aja Bu ya, di hati coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah. Nah, dipercepat begitunya. Nah. Siapa tadi yang bertanya teh? Oh, Ibu ada. Cukup Bu? Apabila ada sebab boleh melaksanakan. Ya. Gitu. Seperti di waktu subuh pun sama. Setelah sholat subuh, sebelum masuk waktu duha diharamkan sholat sunat. Temenang sholat sunat. Ya, udah sholat subuh tidak boleh dan tidak ada sholat sunat lagi. Haram kata Nabi. Tapi karena ada sebab sesuatu jadi menang. Contohnya masuk ke eta Idul Adha jeung Idul Fitri encan masuk waktu duha udah masuk ke masjid kudu sholat sunat. Sedangkan di hadis keterangan lain tidak boleh karena ada sebab jadi boleh karena masuk jadi tahiyatul masjid. Jadi ada 2 waktunya Ibu ya, ba'da asar dengan ba'da subuh. Apabila ada sebab boleh. Nah itu alhamdulillah ini luar biasa nih. Satu lagi boleh. Ini ada 2 nih. Duluan Ibu itu ngacungnya. Ya. Oh. Pak Ustadz, Ya. kalau misalkan pulang kerja nih, terus pulang kerja itu jam 6 kurang seperempat. Ya. Terus kan kita naik angkot, nggak keburu sholat maghrib itu keburu adzan, terus kan masih di perjalanan. Ya. Terus sampai ke rumah jam 7 kurang seperempat. Ya. Apakah itu bisa sholat maghrib? Oh. Kalau gitu. Gini Bu ya, saya mau menjawab versi orang malas. Saya jawab dulu versi orang malas ya. Versi orang malas itu apabila di dalam perjalanan lalu nyampe rumah waktu maghrib udah habis. Nah, versi orang malas sampai rumah langsung laksanakan sholat maghrib meskipun waktunya sudah habis. Harus itu versi orang malas. Karena agama itu adinu yusrun, agama itu ringan, tidak boleh dipaksakan. Itu tidak boleh. Itu kamu sama dengan melalaikan waktu. Afdolnya sholat itu fi awali waktiha, di awal waktu. Oh, akhirnya orang sudah itu maksa-maksa tuh. Da Allah kita cerewet juga nuk itu. Akhirnya tuh sholat. Nah, saya memberikan 2 versi saja. Versi saya lebih agak sadis nih bilang ini versi orang malas seperti itu nggak apa-apa. Sampai saja ke tujuan, sampai rumah sholat maghrib didulukan, ya, sholat maghrib didulukan, ya. Kartos Bu, tapi abda sekolah pas datang langsung sudah sholat maghrib, hari wudhu henteu, nya wudhu, langsung sholatnya di rumah. Itu versi orang yang benar-benar mengerti tanggung jawab kepada Allah. Di saat di perjalanan dia mampir ke pom bensin, dia mampir ada masjid, mampir ke rest area, atau dimanapun yang bisa dilaksanakan sholat. Lalu mana yang baik? Nah, saya tidak bisa menentukan mana yang baik karena kapasitas orang itu berbeda-beda.
Tidak bisa dipaksakan. Kahartos Bu. Yang penting Bu di dalam hati, ya Allah, saya bukan berarti ini melalaikan sholat. Ya Allah, bukan. Tapi ini ya Allah, saya tidak bisa merocot di sembarang tempat, harus di rumah nyamannya. Contohnya, gitunya. Gitu. Jika abi lamun ngiring di tempat batur sok ciri jipen, di tempat sendiri mah nyaman. Gitu. Kahartos Bu, boleh mau pakai yang mana saja sesuai kemampuan. Wah, saya mau meningkatkan kualitas amaliah saya. Wah, ini saya takut usia tidak tahu, belum tentu saya nyampe ke rumah. Nyawa ini rahasia Allah. Ini bahaya saya meninggalkan sholat. Langsung cari masjid. Semangat, arifek tadi kunci masjid. Akan aya pom bensin dirinya 24 jam nya tah gitu. Wah, nah itu baru ajim. Iya, ya Abdol, hanya Abdol luar biasa. Ibu satu lagi, silakan. Itu Pak, saya pernah dengar kata Bapak barusan deh, sesudah sholat subuh nggak ada sholat sunat lagi Sampai waktu duha. Ya, nah, terus pas terbit matahari itu Pak, sholat Suruk. Suruk itu pas bertepatan pas masuk waktu duha. Gitu lah. Itu suruk. Yang gampang nama gitu. Langsung di sini teh salat suruk. Salat sunat suruk. Pernah salat suruk? Biasa nama ada amaliah kalau lagi umroh ada salat suruk. Nah, udah di masjid tuh. Waktu masuk duha teh langsung salat suruk. Di sini mah rata-rata jam 6. Paling cepat jam 6 sampai jam 6:15 kayaknya. Ya, kayaknya sih. Aya jika nama dina aya waktu suruk. Oh, tuh aya di dia mah. Aduh, tinggalin zaman ya kalender digital. Sebetulnya ada waktu suruk biasanya. Nah, jadi batasannya masuk waktu duha. Rata-rata 6:30. Rata-rata 6:30. tapi di dalam kalender itu Pak, setelah kadang segala yang Ya, kan beda-beda rata-rata di kita. Kan siklusnya beda-beda. Ada kadang-kadang jam 6 kurang seperempat, ada jam 6, ada jam 6 lebih seperempat waktu suruk itu. Ya. Itunya. Atosnya? Atos cekap? Alhamdulillah. Hapunten kula nyuwun sewu kali tiang Jawi atos niku tuas keras. Atosnya kata orang Jawa itu kok keras ya. Nah. Jadi jangan disamakan bahasa Sunda sama Atos itu kata orang Jawa apa artinya? Keras. Kumaha ya atos lah. Tuas. Ruas. Kade orang Sunda ke orang Jawa entong sembarangan. Itu cokot pacul cokot. Cek orang Jawa mah cokotnya naon? Tuh, cokot pacul. Adib. Orang Sunda sakti-sakti pacul digigit cenah. Padahal mah orang Sunda cokotnya ambil gitu. Lamun di dieu gedang teh pisang naon? Pepaya. Lamun di Jawa gedang teh cau. Lamun cau kalau cau naon? Hah? Gedang. Benar di Kediri gitu waktu saya di Kediri. Niki gedang. Nah, gedang ieu mah cau. Ari kates naon kates? Hah? Nah, ari wedus. Anu sok ngeukeum di bumi eta.
Tosnya mudah-mudahan aya manfaatna, kurang sadayana sehat lahir sareng batin, anak-anak kita semuanya soleh dan soleha, gede milik rezekina, bagja hirupna dunya akhirat, atuh sepuhna anu nuju arusaha naha bapana naha ibuna sing dipasihan rezeki anu barokah jeung manfaat. Oge urang sadayana umur anu sesa ieu nya sing janten yuswa usia yang berkahwin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.